Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI. Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Manajer Nasution, menyayangkan adanya laporan balik pada saksi yang telah memberikan kesaksian dalam sidang peradilan kasus koperasi bermasalah. Selengkapnya kita akan simak laporannya bersama Bobby Sapulete. Keselamatannya kita punya safe house, punya rumah aman. Kalau misalnya dia berproses secara hukum, dia punya hak namanya hak prosedural. Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Manajer Nasution menyayangkan adanya seorang saksi yang dilaporkan telah memberikan kesaksian di dalam sidang peradilan dalam kasus koperasi bermasalah. Menurut Manajer Nasution, saksi yang akan, sedang ataupun sesudah memberikan kesaksian di pengadilan dilindungi oleh negara, baik secara fisik maupun tuntutan hukum. Pertama tentu prihatin bahwa ada orang yang kemudian menjadi saksi, mau bersaksi, kemudian mau bersaksi itu kan tujuannya adalah untuk membuka terang peristiwa. Karena itu tentu kita mestinya mengapresiasi ada orang berani melapor, berani bersaksi atas sebuah peristiwa. Karena dengan keberanian bersaksi orang yang mengetahui persoalan, maka itu sesungguhnya membantu bagi penyelesaian kasus tindak pidana itu. Nah yang kedua, tentu kita prihatin kalau ada orang yang mau bersaksi, tapi dengan kesaksiannya kemudian dia menghadapi situasi banyak hal, ada ancaman hukum, ada ancaman mungkin ya, ancaman keamanan dan seterusnya gitu. Nah karena itulah kemudian negara harus hadir memberikan perlindungan kepada mereka yang mau bersaksi gitu, memberi perlindungan kepada mereka yang mau bersaksi. Nah kehadiran negara itu sejak 13 tahun yang lalu sebetulnya sudah melahirkan apa yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada mereka-mereka baik yang berstatus sebagai korban maupun sebagai saksi. Bahkan subjek hukumnya bukan hanya dua itu, tetapi juga ada pelapor atau whistleblower, ada pelaku yang mau kerjasama atau justice kolaborator, dan ada juga saksi ahli. Jadi mestinya memang dilindungi oleh negara. Begitu, Mas. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan dia, Bang? Misalnya dia sudah, ini kan mungkin buat pencerahan masyarakat ya, supaya jangan bisa terjadi lagi. Apa upayanya kalau dikaitkan dengan LPSK, Bang? Iya, kita mengapresiasi ya, ada orang berani melapor itu ya. Karena itu, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah melapor ke pihak berwajib, ke kepolisian. Ya, mesti ada memang laporan itu supaya jelas tindak pidananya apa gitu ya. Nah yang kedua, kalau misalnya memerlukan perlindungan negara, mungkin karena dia merasa dituntut balik secara hukum kayak begitu tadi, atau karena ada keterancaman terhadap keselamatan misalnya begitu ya, ada rasa aman yang terganggu misalnya, maka dia boleh punya hak sebetulnya untuk mendapatkan perlindungan dari negara melalui LPSK. Karena itu yang bersangkutan dipersilakan melapor ke LPSK, paling tidak menyertakan ya, identitasnya secara lengkap. Yang kedua, laporan polisinya tadi dan kronologis agar kemudian LPSK bisa memproses. Hanya memang yang perlu diketahui publik, Mas, bahwa proses beracara di LPSK itu kan prinsipnya voluntary ya, kesukarelaan. Jadi memang yang bersangkutan harus melapor ke LPSK. Ada banyak cara melapor ke LPSK, itu bisa datang langsung, bisa melalui telepon, bisa melalui bersurat, bisa melalui beberapa aplikasi yang semua tersedia di LPSK. Begitu, Mas.
Bang, kalau misalnya fisik mungkin misalnya kayak dikejar-kejar, diteror. Kita pernah kenal bahwa LPSK punya safe house ya Bang. Kalau misalnya ada tuntutan hukum balik, ini apa Bang upayanya Bang? Ya, di antara sekian banyak hak bagi mereka-mereka yang mendapat perlindungan dari negara melalui LPSK. Kita menyebut terlindung Mas namanya ya, kalau udah jadi terlindung. Itu antara lain di samping tadi kalau dia keterancaman fisik ya, keselamatannya kita punya safe house, punya rumah aman. Kalau misalnya dia berproses secara hukum, dia punya hak namanya hak prosedural. Kita sering menyebut dengan PHP. Termasuk sebetulnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu karena seseorang yang memberikan keterangan yang diketahui, yang ia alami atau ia ketahui, kemudian ia berstatus misalnya apakah ia sebagai saksi, apakah ia sebagai korban atau saksi ahli atau pelapor atau GC ya, justice collaborator. Kalau ia dituntut akibat dari laporan yang ia berikan atau keterangan yang telah sedang dan akan ia berikan, maka ia sebetulnya mendapat perlindungan hukum. Caranya apa? Kalau dia sudah menjadi terlindung LPSK, maka kemudian LPSK yang melakukan upaya-upaya itu, kita akan meminta kepada kepolisian misalnya agar mengutamakan dulu penyelesaian perkara pokoknya, dan kalau ada tuntutan balik, maka pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu, tuntutan balik itu wajib hukumnya ditunda dulu sampai perkara pokoknya diselesaikan. Sementara itu, untuk diketahui, di salah satu pengadilan di Jawa Tengah, seorang saksi dilaporkan atas kesaksian yang diberikan dalam peradilan. Kemarin tuh teman saya dituntut usai memberikan keterangan fakta maupun data dalam persidangan koperasi bermasalah. Kasian deh tuh orang sampai nggak bisa tidur. Aduh. Untuk menghindari hal tersebut, manajer Nasution meminta kepada saksi yang mendapat intimidasi untuk segera melapor ke LPSK. Dari Jakarta, Bobi Sapuliti melaporkan.